Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu penguji yang saya hormati serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Yudi Permadi, P3K Pengelola Layanan Operasional di Seksi Lalu Lintas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil aktualisasi nilai berakhlak selama masa orientasi. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebuah masalah kecil yang sering diabaikan, tapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas pelayanan publik kita. Bayangkan, Anda sedang dalam situasi mendesak. Masyarakat butuh data izin Anda lalin untuk evaluasi proyek atau atasan meminta arsip untuk audit. Tapi apa yang terjadi? Kita menghabiskan waktu lebih dari 20 menit hanya untuk mencari satu dokumen. Filenya tersebar di laptop sana sini, namanya acak seperti final doc, revisi, oke, dan arsip fisiknya menumpuk di lemari tanpa sistem. Inilah realita yang saya hadapi setiap hari. Dan inilah alasan mengapa saya memilih judul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Anda Lalin melalui digitalisasi sederhana dan standarisasi penamaan file. Saya percaya perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Maka, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana solusi sederhana ini tidak hanya mempercepat kerja, tapi juga memperkuat akuntabilitas dan pelayanan prima di Dinas Perhubungan. Jadi kenapa ini penting? Bayangin, dokumen Anda lalin itu kayak buku sejarah lalu lintas kita. Tapi kondisinya arsip fisik menumpuk kayak gunung, file digitalnya nyerempet di laptop sana sini, nama filenya pun acak, ada yang final doc, besoknya final beneran, ribet banget kalau tiba-tiba butuh data cepat. Kondisi yang diharapkan itu inefisiensi waktu analis, kurang dari 5 menit untuk pencarian, karena selama ini ada sampai waktu 20 menit. Mengurangi resiko kehilangan data, yaitu kerusakan perangkat, data kena virus. Ada juga standarisasi penamaan file dokumen. Untuk isu permasalahan sebagai pengelola layanan operasional, tugas saya tidak hanya melayani di lapangan, tetapi juga menjamin ketersediaan data administratif yang akurat dan mudah diakses. Dokumen Anda lalin adalah aset vital karena menjadi dasar pengambilan keputusan lalu lintas, namun kondisi existing sangat memprihatinkan. Arsip fisik menumpuk, file digital tidak terpusat, yang paling krusial tidak ada standar penamaan file. Akibatnya efisiensi kerja terhambat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat. Untuk memastikan isu ini prioritas, saya lakukan analisis USG. Hasilnya skor USG mencapai 14. Menunjukkan urgensi dan keseriusannya masalah ini. Ini bukan sekedar ketidakteraturan, tapi ancaman nyata terhadap prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Saya merumuskan tujuan dengan metode SMART. Target spesifiknya itu fokus pada arsip Anda lalin aktif. Terukur waktu pencairan turun dari lebih dari 20 menit menjadi kurang dari 5 menit dan dapat dicapai dengan infrastruktur kantor yang ada, relevan dengan tupoksi saya, dan yang berbatas waktu, selesai dalam periode orientasi 6 minggu.
Akar permasalahannya ternyata simpel. Yang pertama itu nggak ada standar baku, jadi tiap orang punya gaya sendiri. Yang kedua, datanya nggak terpusat, jadi kalau yang punya laptop lagi cuti ya data hilang, susah dicari. Yang ketiga itu literasi digital kita masih variatif, jadi butuh panduan yang super gampang. Untuk solusinya, solusi kreatif kita, gagasan saya adalah digitalisasi sederhana dengan dua pilar utama. Yang pertama, standarisasi penamaan file. Saya usulkan nanti ada format baku. Terus yang kedua, digitalisasi terpusat. Semua arsip disimpan dalam satu folder induk di Google Drive dengan struktur subfolder berdasarkan tahun dan bulan. Ini memastikan akses data yang cepat dan aman oleh semua staf yang berwenang. Implementasinya dilakukan dalam 6 tahap selama 6 minggu, selama periode 25 Mei hingga 30 Juni 2026. Tahapan yang dilakukan itu minggu pertama, observasi kondisi existing. Jadi kita lihat di ruang kerja, sana banyak arsip menumpuk ya Ibu Bapak. Yang minggu kedua itu merumuskan format penamaan dan desain folder. Yang ketiga, minggu ketiga panduan teknis untuk staf. Jadi saya akan membuat panduan teknisnya. Dan yang keempat, minggu keempat berarti melakukan uji coba migrasi data. Dan minggu terakhir itu sosialisasi ke rekan-rekan sekalian. Hasil yang akan dicapai atau output yang didapat itu alhamdulillah hasilnya nyata. Kami kini memiliki link Google Drive yang siap digunakan. Yang kedua, panduan penamaan file. Dan yang ketiga, data arsip digital terstandar untuk bulan terakhir. Ini di bulan Mei ya Ibu Bapak. Saya sudah 1-2 dokumen percobaan untuk migrasi data di sana dengan penamaan file yang baru. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan untuk pencarian data supaya lebih cepat. Dan untuk manfaatnya itu efisiensi waktu ya, yang tadinya lebih dari 20 menit untuk pencarian data, sekarang kurang dari 5 menit kita sudah menemukan datanya. Yang kedua, keamanan data. Alhamdulillah untuk sementara kita tersimpan di cloud ya, di Google Drive, jadi mudah-mudahan aman. Yang ketiga, kemudahan akses ya Bapak Ibu, jadi gampang sekali kita untuk mengaksesnya melalui link, kita tinggal klik dan langsung menuju ke data yang kita tuju. Untuk dampaknya, waktu cari data tadi sudah saya sebutkan ya, sebelumnya itu 20 menit bahkan kita gagal untuk mencari. Dan sesudah rencana aksi ini kurang dari 5 menit. Keamanan data juga sebelumnya itu riskan, dan sesudahnya itu aman karena ada backup terpusat tersimpan di Google Drive, konsisten, acak, dan membingungkan sebelum existing sebelumnya, dan sesudahnya tertata dan seragam. Akuntabilitas sulit dilacak, dan sesudahnya itu sangat mudah dilacak. Untuk keberlanjutan rencana aksi ini, saya integrasikan format ini ke dalam SOP seksi, masukkan ke modul onboarding untuk staf baru, dan jadwalkan audit digital triwulanan. Ini bukan proyek sementara, tapi budaya kerja baru yang mandiri dan berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa digitalisasi arsip ini adalah langkah kecil saya untuk mewujudkan semangat rame ing gawe suci ing pamrih, bekerja bersama tanpa pamrih demi kemajuan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu. Jangan lupa like di channel saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.